Presiden Donald Trump untuk membuat sebuah lembaga namanya Board of Peace. Anggotanya sekarang mungkin sekitar 25 sampai 27 negara lah yang menyatakan diri bersedia bergabung dengan Board of Peace pimpinan Amerika Serikat. Tujuan Board of Peace ini adalah pertama, mengelola keamanan di Gaza, keamanan masyarakatnya. Jadi yang mengelola keamanan nanti adalah tentara perdamaian, penjaga perdamaian yang dikirim oleh eh, Board of Peace. Yang kedua, merekonstruksi pembangunan di Gaza. Jadi dibangun lagi Gaza yang sudah hancur lebur oleh Israel itu, dibangun lagi dengan anggaran yang bersumber dari sumbangan negara-negara anggota Board of Peace. Jadi gedung-gedungnya dibangun, perekonomiannya dibangun, jalan-jalan dibangun, fasilitas kesehatan, pendidikan, perumahan dibangun. Dari anggaran yang berasal dari iuran negara-negara anggota Board of Peace. Dan ini kan sesuatu yang nggak bisa kita bayangkan sebelumnya. Jadi ada negara lain, termasuk Indonesia, bisa masuk ke daerah yang dikuasai oleh Israel. Belum pernah ada kejadian. Jadi nanti itu, kalau Board of Peace ini berjalan dengan baik, akan ada tentara berbagai negara yang ditempatkan di wilayah yang dikuasai oleh Israel. Termasuk tentara Indonesia. Rencananya akan ada 20.000 tentara di sana. Kan nggak akan pernah kejadian. PBB pun nggak sanggup melakukan ini. Bertahun-tahun PBB nggak sanggup melakukan. Akan ada bantuan kemanusiaan yang langsung, nggak lagi lewat terowongan-terowongan, yang langsung masuk ke Gaza. Kenapa? Sudah dikawal oleh tentara perdamaian Board of Peace. Akan ada pembangunan besar-besaran, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas dasar, pembangunan segala macam yang akan memunculkan kehidupan yang lebih baik buat rakyat Gaza. Yang selama ini melalui lembaga apapun di dunia nggak bisa dilakukan itu. Jadi ini kesempatan untuk masuk ke dalam wilayah pendudukan Israel. Bagi Indonesia ini kesempatan yang besar untuk mewujudkan salah satu cita-cita bangsa Indonesia sejak lama. Kan salah satu alasannya Indonesia tidak pernah mengakui Israel secara diplomatik adalah karena dia masih melakukan penjajahan. Dan hari ini kita bisa ikut campur secara langsung di sana, tidak punggung-punggungan lagi. Kita kalau makan satu meja makan sama mereka sekarang dan bisa ngomong langsung depan hidung mereka. Dan banyak peran yang bisa dilakukan oleh Indonesia karena Indonesia sekarang sudah ditunjuk sebagai wakil komandan tentara perdamaian yang akan ditaruh di Gaza. Nah, ini inisiatif-inisiatif yang mungkin luput dari pikiran kita. Nah, kawan, sudah jelas ya. Jadi kalian-kalian yang tidak paham strategi Pak Prabowo, ya strategi ini kan nggak boleh dibuka ke umum, kawan. Intinya Pak Prabowo sudah ya ingin Palestina itu merdeka. Dengan adanya Board of Peace ini, selama ini kan jalur-jalur yang sudah puluhan tahun dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya kan tidak ada hasil, kawan. Nah, ini Pak Prabowo berusaha merubah taktik dan strategi dengan cara masuk ke dalam. Akhirnya supaya tahu apa permasalahan yang sebenarnya. Nah, jadi inilah kawan, ini namanya betul apa yang kata Bapak tadi itu adalah kuda Troya. Jadi kalian ini ya misinya harus tahu bahwa misi Pak Prabowo adalah bagaimana Palestina merdeka dengan cara seperti ini. Jangan hanya bisa koar-koar. Apakah kalian ada solusi? Coba berikan solusimu cara menyelesaikan Palestina itu. Kan tidak ada selama ini, kawan. Ingat, banyak bantuan-bantuan masuk ke Palestina itu banyak dicegah oleh Israel. Nah, sekarang dengan adanya pasukan Indonesia di sana, ya semoga bantuan ini tidak ada kendala. Nah, begitu, kawan. Ya, jangan hanya emosi sesaat, tapi tidak ada tahu cara bagaimana menyelesaikannya. Ya, baikkan videonya, kawan. Palestina merdeka.